Selamat pagi Pak Abed, perkenalkan nama saya Elizabeth Manuela Kumenda dari kelas 12 IPS 2 nomor urut 3. Saat ini saya akan menjelaskan tentang peraturan-peraturan permainan bulu tangkis. Secara umumnya ya, yang pertama ada 5 ya peraturan-peraturannya. Yang pertama adalah sarana dan prasarana, yang kedua adalah perolehan poin, yang ketiga melakukan undian dan pengenalan pemain, yang keempat fault atau kesalahan, dan let itu adalah ulang. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana apa saja yang ada di permainan bulu tangkis. Yang pertama ini adalah shuttlecock. Shuttlecock ini memiliki 16 bulu, helai bulu, lalu diameter gabusnya ini 25 sampai 28 mm. Diameter bulunya ini 58 sampai 68 mm. Panjangnya 62 sampai 70 mm, beratnya kurang lebih 4,74 sampai 5,50 gram. Itu ada raket. Raket ini panjangnya tidak lebih dari 680 mm dan lebarnya 230 mm secara keseluruhan ini, yang terdiri dari ganggang raket untuk memegang ini, terus batang raket, serta kepala raket ini. Yang ketiga adalah lapangan. Lapangan itu harus berbentuk persegi panjang dan terdapat pembatas berupa net di tengah lapangan itu. Diagonal lapangan 14,723 meter, panjangnya 13,4 meter, lebarnya itu untuk permainan ganda itu 6,1 meter, dan untuk pemain tunggal itu 5,18 meter. Lebar garis itu 40 mm dan warna garis harus kontras dengan warna. Yang keempat adalah net. Net itu yang ada di tengah-tengah lapangan tadi tersebut. Net ini memiliki lebar 760 mm, panjangnya 6,1 mm, dengan tinggi di bagian tengahnya itu 1,524 meter dan 1,55 meter di bagian pinggir-pinggirnya. Lalu peraturan yang kedua itu adalah sistem perhitungan skor atau poin. Jadi yang pertama, shuttlecock dinyatakan masuk atau in jika berada di area permainan bulu tangkis, sedangkan shuttlecock dinyatakan keluar atau out jika berada di luar lapangan permainan bulu tangkis. Pemain yang menang rally berhak memperoleh 1 poin dan dinyatakan menang game hingga skor 21 poin. Namun jika di dalam game tersebut terdapat skor 20 sama, maka untuk memenangkan game tersebut harus selisih 2 angka hingga pencapaian poin maksimal 30 poin. Pihak yang memenangkan rally akan mendapatkan 1 poin dan berhak memilih servis lagi. Lalu peraturan yang ketiga adalah menentukan atau melakukan undian atau yang bisa disebut dengan toss. Lalu sebelum melakukan atau melalui pertandingan wasit harus melakukan undian atau toss ini. Hal ini bertujuan untuk menentukan pemain yang melakukan servis atau penerima servis terlebih dahulu, serta menentukan pilihan sisi lapangan mana. Lakukan undian, pemain diberi waktu untuk melakukan pemanasan selama 120 detik. Ini adalah perkenalan pemain. Perkenalan pemain ini sebelum memulai pertandingan, wasit harus memperkenalkan pemain-pemainnya, dimulai dari sisi sebelah kanan terlebih dahulu. Perkenalan pemain dilakukan dengan cara menyebutkan nama dan negara atau klub pemain, lalu disertai dengan meluncurkan
tangan ke arah pemain di sisi kanan wasit atau di kiri sisi wasit. Yang keempat itu adalah foul atau pelanggaran atau kesalahan. Oke, yang pertama itu dinyatakan kesalahan itu jika yang pertama suatu servis tidak benar. Lalu yang kedua, jika pada saat melakukan servis shuttlecock tersangkut pada net. Lalu yang ketiga, setelah servis dilakukan shuttlecock dipukul oleh pesaing pemain servis. Lalu yang keempat, jika dilakukan suatu permainan shuttlecock jatuh di luar garis permainan, lalu menerobos net atau lewat bawah net, lalu gagal melewati atas net, menyentuh dinding atau langit gedung, dan masih banyak lainnya. Permainan bulu tangkis ini pemain melakukan kesalahan atau pelanggaran akan dikenakan foul ini. Yang bila seorang pemain melakukan kesalahan yang mencolok berulang atau secara terus-menerus. Lalu peraturan yang kelima yang terakhir adalah let atau ulang. Itu akan dinyatakan let atau pengulangan itu jika diucapkan oleh seorang wasit atau seorang pemain bila tidak ada wasitnya. Lalu yang kedua, suatu ulang let dilakukan jika yang pertama, pelaku servis melakukan servis sebelum servis siap. Lalu ada situasi tidak terduga atau tiba-tiba telah terjadi. Lalu yang ketiga, seorang hakim garis tidak melihat dan wasit tidak dapat mengambil keputusan. Dan masih banyak lagi yang masih jika dianggap let atau ulang. Penjelasan dari saya mengenai peraturan-peraturan permainan bulu tangkis. Semoga penjelasan saya ini jelas dan bermanfaat ya. Terima kasih.